memang harus ada keseimbangan, yaitu pada saat si suami meminta pun si istri harus siap, yaitu ketika tidak siap maka mereka harus bisa menjelaskan secara jelas apakah dia memang dalam kondisi sakit, nggak enak badan, atau memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan kalau dipaksa untuk melakukan hal seperti itu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 ciri fisik istri mengajak suami melakukan hubungan suami istri. Nah, pertanyaan di sini adalah, bolehkah ketika seorang istri meminta kepada suami untuk melakukan hubungan suami istri? Ini adalah hal yang memang mungkin kurang dipahami ya, ketika memang si istri ya mengajak si suami melakukan hubungan suami istri, ternyata memiliki keistimewaan, bahkan pahala yang sangat luar biasa. Lalu apakah nilainya? Adalah memiliki pahala sedekah ya. Namun sebelum lanjut ke topik, mari kita dengarkan yang satu ini. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri, lalu istri menolaknya atau tidak mendatanginya, hingga dia atau si suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Nah sahabat, jangan lupa silahkan ada subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, di sini ada 8 hal ya yang mungkin kita akan bahas sama-sama mengenai ciri fisiknya atau tanda-tandanya ketika seorang wanita atau istri menginginkan untuk melakukan hubungan suami istri dengan suami tentunya. Nah, ini apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, dia akan memberikan sentuhan-sentuhan yang mesra. Artinya memang sentuhan yang memang membentuk sebuah keinginan bahwa pada saat itu memang si istri sedang memiliki hasrat ya terhadap sang suami. Lalu bagaimana sikap suaminya? Ini tentunya di sini harus ada keseimbangan mendasar kepada keterangan di depan tadi ya, bahwa si suami pun harus melayani istri dengan baik ya, karena itu adalah merupakan tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah batin. Ketika si istri memberikan nafkah batin kepada suami itu bernilai sedekah, tapi ketika si suami itu adalah nilainya wajib. Nah ini. Lalu kemudian tanda yang kedua, apalagi ini dilihat dari ciri fisiknya, yaitu dia melakukan pernafasan atau terjadi pemberatan pada pernafasan, jadi seperti terengah-engah ya. Ini adalah merupakan sebuah bentuk emosional ya, emosional yang tervisualisasi ya melalui gerakan nafas. Ketika seorang istri memang betul-betul pada saat itu menginginkan untuk melakukan hubungan suami istri dengan suami tercinta tentunya. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, apalagi dia memulai untuk melepas pakaian. Nah ini tentunya kita tidak perlu jelaskan secara detail ya, karena secara umum ini sudah sangat mudah dipahami. Nah, di sini jujur ketika seorang istri yang mulai melakukan itu semua, ternyata di sini membuat tingkat emosional si suami menjadi semakin meningkat. Nah, di sini sudah ada rasa kebahagiaan yang mungkin hanya bisa dirasakan berdua ya, bersama pasangan tercinta. Orang lain tidak tahu itu ya. Tapi seandainya itu terjadi pada orang lain, tentunya juga sama-sama bisa merasakan hal kebahagiaan pada saat sedang dan usai melakukan hubungan suami istri. Inilah indahnya kehidupan. Kemudian apakah ada gerakan lain secara fisik yang bisa dilihat? Ya, ada ya. Yang keempat yaitu ketika seorang wanita menginginkan atau timbul hasrat terhadap pasangannya, biasanya suka dengan gelisah, dengan hal-hal yang bersifat kemanjaan dan juga rintihan-rintihan kecil, dia melakukan gerakan pinggulnya. Ya, ini tentunya Anda paham lah ya dengan posisi seperti apa dan dalam kondisi yang bagaimana. Ini biasanya itu menjadi bagian bahwa ini adalah bagian dari ciri fisik
ketika seorang wanita timbul secara emosional pada saat ingin melakukan hubungan suami istri. Lalu kemudian yang kelima adalah menyandarkan, ya, menyandarkan atau bersandar di bahu suami. Ini adalah merupakan bentuk ciri khas ya kemanjaan seorang wanita ketika sedang menginginkan sesuatu. Jadi seperti kalau kita mau lihat secara garis besar, seakan-akan memang ia merengek, ya, merengek dalam arti bukan cengeng ya, tapi merengek karena begitu sayang ya, wujud rasa cinta yang ditunjukkan oleh pasangan kita terhadap kita. Ini biasanya dia suka melakukan itu sambil melakukan hal-hal lain yang tentunya di sini kurang etis kalau saya jelaskan ya. Kemudian yang keenam adalah biasanya dia mulai memainkan bagian bibir ya. Hal ini adalah merupakan hal yang memang sering dilakukan dan ini tidak jorok ya, tapi memang inilah hal yang sering dilakukan pada saat orang memang betul-betul menginginkan hubungan atau sedang melakukan hubungan suami istri. Ini adalah hal lumrah, memang itulah peristiwa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi tidak harus ditutupi karena memang ini adalah bagian dari yang harus kita bahas, karena ini adalah bagian dari nafkah batin. Ketika seseorang mengalami kekurangan nafkah batin, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mencari sendiri atau dengan jalan selingkuh. Nah inilah yang kenapa ini saya jelaskan adalah memiliki tujuan seperti itu. Lalu kemudian yang ketujuh adalah kontak mata. Nah ini, kontak mata ini biasanya sering dilakukan, ya, sering sekali dilakukan. Kontak mata yang memang sangat sangat tajam ya, mengandung tingkat emosional juga yang memang tidak jauh arah kepada hal-hal yang bersifat hasrat ya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah mereka biasanya suka tersenyum-senyum kalau kita pandang begitu lama. Nah, setelah itu mereka akan melakukan gerakan-gerakan kecil yang justru dapat meningkatkan tingkat emosional. Nah, diharapkan di sini memang harus ada keseimbangan, yaitu pada saat si suami meminta pun si istri harus siap, yaitu ketika tidak siap maka mereka harus bisa menjelaskan secara jelas apakah dia memang dalam kondisi sakit, enggak enak badan, atau memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan kalau dipaksa untuk melakukan hal seperti itu. Jadi ketika si suami maupun si istri harus ada ya alasan-alasan yang bisa diterima secara logis oleh masing-masing pihak. Nah, hal ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, menghindari kecurigaan dari masing-masing pasangan. Ini sangat penting. Makanya di sini komunikasi bagaimanapun tetap menjadi hal yang penting setelah kita betul-betul masuk di tengah kehidupan rumah tangga. Jadi komunikasi yang baik ini juga bisa mencerminkan bahwa hubungan emosional Anda dengan pasangan Anda memang baik. Nah sahabat, mudah-mudahan hal yang tidak lama ini ya, hal yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.